Replikasi DNA. DNA adalah molekul yang terdiri dari dua helai berpilin satu sama lain membentuk double helix. Setiap helai terdiri dari urutan 4 basa kimia yang diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Dua helai saling melengkapi. Ini berarti bahwa dimanapun ada T dalam satu untai akan ada di A di untai berlawanan. Dan dimanapun ada C, akan ada G di untai lainnya. Setiap helai memiliki ujung dan 3 dan 5 aksen di akhir. Dua helai berjalan di berlawanan arah. Hal ini menentukan bagaimana masing-masing untai DNA direplikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Unsur ini dilakukan oleh enzim yang disebut helix dan hasil dalam pembentukan replikasi garpu. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untaian baru DNA. Enzim yang disebut dengan primase dimulai dari proses enzim ini membentuk sepotong RNA kecil yang disebut primer. Ini menandai titik awal untuk pembangunan untai baru DNA. DNA polimeras mengikat primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimeras hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 ke ujung 3. Salah satu untai baru DNA terkemuka untai dibuat terus-menerus. DNA polimeras menambahkan basa satu per satu di 5 ke 3 arah. Untai tertinggal tidak bisa dibuat dengan cara terus-menerus ini karena berlawanan arah. DNA polimeras karena itu hanya dapat membuat alur ini dalam serangkaian potongan kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. DNA polimeras kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam 5 ke 3 arah. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut di bawah untai tertinggal. Nah, fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dan proses ini diulang kembali. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim hexanukleus menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimeras yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA. Nah, akhirnya segel ligase DNA, enzim fragmen DNA di kedua helai untuk membentuk terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari yang lama, untai dilestarikan, DNA, dan satu yang baru. Transkripsi. Transkripsi adalah proses pembuatan RNA dari cetakan DNA. Beberapa faktor kunci terlibat dalam proses ini, termasuk DNA. Faktor transkripsi yaitu RNA polimeris dan ATP. Transkripsi dimulai dengan untaian DNA. Ini dibagi menjadi beberapa wilayah penting. Yang terbesar adalah unit transkripsi. Bagian DNA ini akan digunakan untuk menghasilkan RNA. Hulu unit transkripsi adalah kotak tatah. Sebuah wilayah penambah mungkin juga terlibat. Beberapa kompleks yang dikenal sebagai faktor transkripsi diperlukan untuk transkripsi yang berhasil. Yang pertama di TFIID, yang merupakan faktor umum terbesar. Komponen dari faktor ini, TPB, berkaitan dengan DNA menggunakan kotak tata untuk memposisikan TFIID di dekat tempat inisiasi transkripsi. Faktor transkripsi lainnya, termasuk TFIIA, dan TFIIB kemudian dilampirkan. Kompleks ini menyiapkan DNA untuk pengikatan RNA polimeris yang berhasil. Setelah RNA polimeris terikat, faktor transkripsi lainnya menyelesaikan kompleks transkripsi matang. Sekarang, energi harus ditambahkan ke sistem
untuk memulai transkripsi. Energi ini disediakan oleh reduksi ATP menjadi ADP dan PI. RNA polimeris kemudian mensintetis template RNA dari untaian DNA. Sebagian besar faktor dilepaskan setelah transkripsi dimulai. Ketika akhir unit transkripsi tercapai, RNA polimeris berdisosiasi dan untaian RNA yang baru terbentuk dilepaskan. Translasi. Translasi adalah sintesis protein dari template mRNA. Proses ini melibatkan beberapa molekul kunci yang diantaranya yaitu mRNA subunit kecil dan besar dari ribosom, tRNA, dan yang terakhir faktor pelepasan. Proses ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, mari kita lihat prosesnya beraksi. mRNA eukariotik substrat untuk translasi memiliki ujung 3 unit yang disebut ekor poli A. mRNA juga mengandung kodon yang akan menyandikan asam amino tertentu. Tutup termetilasi ditemukan di ujung 5. Inisiasi translasi dimulai ketika subunit kecil dari ribosom menempel pada tutup dan berpindah ke situs inisiasi translasi. tRNA adalah molekul kunci lainnya. Ini berisi antikodon yang melengkapi kodon mRNA yang diikatnya. Kodon pertama biasanya AUG. Terlampir pada akhir tRNA adalah asam amino yang sesuai. Metion sesuai dengan kodon AUG. Subunit besar sekarang berikatan untuk membuat peptidil atau situs P dan aminoasil atau situs A. tRNA pertama menempati situs P. tRNA kedua memasuki situs A dan melengkapi kodon mRNA kedua. Metionin kemudian ditransfer ke asam amino situs A, tRNA pertama keluar. Ribosom bergerak sepanjang mRNA dan tRNA berikutnya masuk. Ini adalah langkah dasar perpanjangan. Saat perpanjangan berlanjut, peptida yang tumbuh terus ditransfer ke tRNA situs A. Ribosom bergerak di sepanjang mRNA dan tRNA baru masuk. Ketika kodon stop ditemui di situs A, faktor pelepasan memasuki situs A dan translasi dihentikan. Ketika penghentian tercapai, ribosom berdisosiasi dan protein yang baru terbentuk dilepaskan.